adalah agama yang pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro di Jabal Nur. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Samudra Atlantik di bagian barat hingga ke Asia Tengah di timur. Kemudian Islam pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam diantaranya adalah Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Turki Utsmani, Turki Seljuk, Kemaharajaan Mughal, India, dan juga Kesultanan Malaka. Banyak sekali ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah yang berasal dari kerajaan-kerajaan ini. Kemudian pada abad ke-18 dan abad ke-19 banyak sekali kawasan Islam yang jatuh ke tangan penjajah Eropa. Dan selepas Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani, kerajaan yang terakhir pun tumbang. Namun Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Prancis. Paris adalah ibu negara dari Prancis yang memiliki penduduk sekitar 12,2 juta dan merupakan salah satu bandar metropolitan yang terpadat di benua Eropa. Juga digelari atau dijuluki dengan The City of Lights atau bandar yang bercahaya, karena kalau malam hari kita lihat kota ini bermandikan dengan cahaya dan menjadi sangat romantik. Banyak sekali pasangan yang ingin datang ke tempat ini untuk melihat keromantisan dan keindahan dari kota Paris. Ada beberapa tempat-tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi ketika sahabat semua menuju ke Paris, Prancis. Beberapa di antaranya adalah Museum de Louvre yang di dalamnya terdapat potret Mona Lisa, dan tentu saja landmark utama adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel ini dibina oleh Gustave Eiffel pada tahun 1889. Pada saat itu beliau ingin menunjukkan dalam sebuah pameran dunia untuk mengenang 100 tahun revolusi Perancis. Teman-teman sekalian, Menara Eiffel ataupun tempat-tempat lainnya di kota Paris bukanlah tempat-tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bukan termasuk tempat suci. Tapi kalau kita menuju ke tempat ini, kita bisa lihat bagaimana kepandaian orang dalam menciptakan sebuah bangunan, dan kepandaian itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai Muslim tentunya tempat yang harus pertama kali kita datangi adalah Mekah, Madinah, barulah Palestina. Setelah itu kalau Allah bagikan rezeki, boleh kita datang ke sini bersama dengan pasangan dan keluarga kita untuk menikmati keindahan dari kota Paris. Membicarakan mengenai kisah romantik, saya teringat dengan kisah romantik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kisah cinta yang terjaga kerahasiaannya dalam sikap, ekspresi maupun kata. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah sejak lama menyukai Fatimah Az-Zahra binti Muhammad radhiyallahu anha karena Fatimah memiliki akhlak yang sangat baik, santun, kecakapan dalam bekerja, ibadah yang sangat luar biasa. Pada suatu masa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun meminang atau menghitbah Fatimah. Dan ketika mereka menikah, Fatimah pun mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai suamiku, ketahuilah sebelum aku menikah denganmu, sesungguhnya aku telah mencintai seseorang. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, kenapa engkau menikah dengan aku kalau engkau mencintai orang lain? Maka dengan penuh senyum, Fatimah Az-Zahra mengatakan, karena orang yang kucintai itu, yang sudah lama aku cintai itu, sekarang telah berdiri di hadapanku. Teman-teman sekalian, inilah kisah cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah romantik berikutnya kita bisa belajar dari Rasulullah SAW dengan istri yang sangat dicintainya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah SAW senang sekali untuk mengajak Aisyah lomba lari, dan juga Rasulullah SAW senang untuk minum di gelas yang sama, bekas bibir Aisyah. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pun ketika Aisyah marah senang sekali untuk memicit hidung dari Aisyah. Lihatlah kisah yang begitu indah. Teman-teman sekalian, kita semua menginginkan kisah hidup kita, kisah cinta kita semuanya penuh dengan keromantisan. Sebagaimana di dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bahwa kita menginginkan kehidupan kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga keromantisan dengan pasangan kita, dengan menjadi orang-orang yang setia, insya Allah, setia dengan pasangan, setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setia dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi manapun kita berada.
Paris, masjid yang paling besar berada di kota Paris. Disinilah saya berada. Masjid ini dibina pada tahun 1922 sampai 1926. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini dibina tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat untuk mengenang 100.000 dari muslim yang pada saat itu mempertahankan Prancis dari serangan Jerman pada masa Perang Dunia yang pertama. Ada beberapa kawasan yang terdapat di tempat ini atau di masjid ini, beberapa di antaranya adalah taman yang sangat indah, tempat sembahyang untuk para laki-laki dan juga tempat sembahyang untuk perempuan, serta dihiasi dengan menara setinggi 33 meter. Kalau kita lihat arsitekturnya teman-teman sekalian serupa atau sama dengan masjid-masjid atau bangunan yang berada di Spanyol. Dan juga kita bisa lihat ukiran-ukiran kaligrafi yang sangat indah dan keramik-keramik yang kemudian disusun berwarna-warni. Teman-teman sekalian, masjid ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Mereka semakin memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara mereka, dan juga tadi kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang bertadarus membaca Al-Quran secara bersama-sama. Dan teman-teman sekalian, masjid ini bukan sekedar sebagai tempat biasa, bukan sekedar masjid biasa, melainkan sebagai lambang keberadaan muslim yang bersama-sama dengan rakyat Prancis lainnya untuk mempertahankan dan membangun kota Prancis. Bagi generasi muslim pada hari ini, Prancis tidak hanya sebagai tempat lahir mereka, tapi juga tempat mereka dibesarkan dan tempat mereka untuk mencari rezeki. Begitulah sahabat semua, ada masa untuk kita belajar, ada masa kita bekerja, ada masa kita bersama dengan keluarga. Dan kalau Allah bagikan rezeki kepada kita, tak ada salahnya untuk kita membawa keluarga kita menuju ke Paris atau kemanapun sesuai dengan kemampuan kita. Dengan begitu insya Allah, Allah akan memperkuat tali cinta atau kasih sayang di antara anggota keluarga, insya Allah. Sahabat semua, kewujudan agama Islam di negara Prancis ini sebenarnya diakui oleh pemerintahan Prancis. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Negara Prancis tahun 1905 yang berbunyi negara menjamin kebebasan beragama. Dengan bertambahnya jumlah Muslim di Prancis ini ternyata tak lantas membuat pemerintahan Prancis memperbolehkan rakyatnya untuk memakai tudung. Terbukti pemerintah Prancis tidak mengizinkan rakyatnya untuk memakai tudung atau hijab di tempat kerja maupun di sekolah-sekolah. Walaupun adanya pelarangan hijab atau pelarangan tudung oleh pemerintah Perancis, namun ternyata umat Islam yang ada di Perancis ini tetap semangat untuk menyebarkan ajaran agama ini, tetap semangat untuk menegakkan ajaran agama ini. Terbukti dengan adanya 1.500 organisasi Islam yang tersebar di seluruh Perancis.